Baik, selamat pagi anak-anak semua. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan terkait dengan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran itu adalah daerah yang terjadi akibat perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y, ya. Pada lingkaran terdapat 4 kuadran, ya, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Ibu mulai dari kuadran 1. Jadi di sini kita akan mencari perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, perhatikan di sana terdapat sudut XOP, ya, pada kuadran 1. Nah, titik P dengan koordinat X, Y ini nantinya akan menentukan sudut XOP. Nah, untuk titik O, kemudian titik P, kemudian titik Q sebagai proyeksi daripada titik P terhadap sumbu X, itu nanti membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi kita bisa namakan segitiga PQO atau POQ, ya. Nah, sudut POQ pada segitiga siku-siku ini itu besarannya A derajat, ya. Nah, nanti sisi di depan daripada sudut A derajat ini nanti disebut dengan sisi depan, ya. Kemudian ini adalah sisi samping, kemudian ini adalah sisi miring, ya. Jadi sisi depannya PQ, sampingnya OQ, kemudian miringnya adalah PO, gitu ya. Nah, kita ingat kembali sebelumnya kita sudah belajar, ya, terkait dengan perbandingan trigonometri. Kalau misalkan sinus itu kan merupakan sisi depan, ya, per sisi miring, kan gitu. Atau bisa kita singkat demi, gitu ya, demi. Kemudian untuk cos, ya, untuk cos itu adalah samping, ya, samping per miring, atau disingkat sami, ya, sami. Kemudian untuk tan itu adalah depan per samping, atau bisa disingkat desa, gitu ya. Oke, jadi untuk perbandingan trigonometri yang akan kita cari, yang pertama adalah sin demi depan per miring. Kita lihat ini untuk depannya adalah Y, untuk miringnya adalah R. Jadi sin A derajat itu sama dengan Y per R, gitu ya. Nah, kemudian untuk cosnya berarti cos A derajat sama dengan samping per miring, ya, X per R. Kemudian untuk tan A derajat itu sama dengan depan per samping, yaitu Y per X, gitu ya. Nah, jadi kita peroleh untuk perbandingan trigonometri pada kuadran 1 nilainya semuanya positif, ya. Nilainya semua positif karena X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau R kan sudah pasti dia positif, ya. Tuh. Nah, kemudian untuk kuadran 2, nah kita bisa perhatikan di kuadran 2 sama seperti kuadran 1 tadi, ya, sudut XOP. Tapi P-nya ini kan dia bergeser, ya. P-nya bergeser. Nah, jadi letak daripada sudut A derajatnya ini sekarang di kuadran 2. Nah, P-nya ini koordinatnya kita bisa lihat koordinatnya itu menjadi min X, Y, ya, min X, Y. Berarti ini nanti menentukan sudut XOP-nya, ya. Jadi dari segitiga siku-siku PQO kita perhatikan bahwa sudut nanti sisi depannya, ya, depan tuh Y, sampingnya adalah min X. Jadi nilai X-nya itu bertanda negatif, ya, karena dia di kuadran 2. Kemudian untuk si miringnya, ya, jelas tetap positif, ya.
Nah, kita dapatkan perbandingan trigonometri yang pertama adalah sin A derajat itu sama dengan demi, jadi depan per miring, Y per R. Kemudian untuk cos A derajatnya adalah sami, samping per miring, sampingnya adalah min X per miringnya adalah R, jadi min X per R. Kemudian untuk tannya, tan A derajat ini adalah desa, yaitu depan per samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah min X, gitu. Jadi min Y per X. Itu ya. Nah, kemudian untuk di kuadran 3, P-nya ini bergeser sehingga koordinatnya itu menjadi min X, min Y, gitu ya. Min X, min Y. Jadi untuk X-nya nilai X-nya bertanda negatif, nilai Y-nya juga bertanda negatif. Jadi sin A derajat itu sama dengan depan per miring, depannya adalah min Y, miringnya R, jadi min Y per R. Dan untuk cos A derajat itu sami ya, sami, jadi sampingnya adalah min X per R. Kemudian untuk tan A derajat itu adalah desa, jadi depannya min Y, sampingnya min X, min Y per min X, berarti Y per X. Nah, kita bisa lihat di kuadran 3, jadi di kuadran 3 itu nilainya yang positif hanya tan ya, yang lainnya negatif. Nah, kalau di kuadran 2 tadi yang bertanda positif itu yang sin ya, yang sinnya, sedangkan yang lainnya negatif. Oke. Nah, kita lanjut di kuadran 4. Di kuadran 4 berarti di sini kita lihat P-nya bergeser sehingga koordinat untuk P-nya sekarang X, min Y. Jadi untuk X-nya itu bertanda dia bertanda positif, sedangkan Y-nya ini bertanda negatif. Ya, jadi yang depan inilah min Y, kemudian sampingnya adalah X. Kita cari untuk perbandingan trigonometrinya. Untuk sin A derajat itu demi ya, depan per miring, depannya min Y, miringnya R, jadi min Y per R. Kemudian untuk cosnya, cos A derajat itu adalah sami samping per miring, berarti sampingnya adalah X, kemudian miringnya R, jadi X per R. Kemudian untuk tannya, tan A derajat itu adalah desa, jadi depan per samping, depannya adalah min Y, sampingnya adalah X, jadi min Y per X. Baik, Ibu akan jelaskan untuk contoh soalnya. Nah, jadi di sini diketahui alfa itu adalah sudut XUP dan koordinat titik P itu adalah min 9,12 ya. Nah, kita suruh menentukan untuk cos alfa dan kotan alfa. Nah, mungkin kalian ingat yang tadi yang sudah Ibu jelaskan untuk nilai perbandingan trigonometri. Nah, di kuadran 2 kalian bisa lihat di sini ya. Jadi untuk sinnya itu adalah Y per R, kemudian untuk cosnya itu adalah min X per R, kemudian tannya adalah Y per min X, gitu ya. Oke, jadi di soal ini kita bisa lihat bahwa min X nya tadi adalah min 9 ya, jadi nilainya min 9, kemudian untuk Y nya adalah 12, sedangkan R nya kita belum tahu berapa. Nah, ini kita harus cari dulu untuk R nya atau sisi miringnya ya. Jadi R itu sama dengan akar 12 kuadrat ya, ditambah dengan min 9 kuadrat ya, sama dengan 144 ditambah 81, jadi akar 225 sama dengan 15 ya. Nah, baru kita mencari cos sekarang. Cos alfa itu rumusnya apa? Sami ya, sami. Jadi samping per miring.
gitu ya. Jadi sampingnya adalah min 9, miringnya adalah 15 gitu ya. Itu bisa tuliskan min 9 per 15 gitu ya, jadi cosnya. Kemudian untuk kotan, nah bagi yang lupa, untuk kotan itulah sepertan ya, 1 per tan. Kalau tan itu adalah desa kan, jadi ini sade, samping per depan ya. Nah berarti sampingnya itu adalah min 9, untuk depannya adalah 12 gitu ya. Kita bisa tuliskan min 9 per 12 gitu ya. Nah jadi itu untuk nilai cosnya dan nilai kotan gitu ya. Oke, jadi Ibu lanjutkan materinya. Untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, sekarang kita cari relasi sudut A dengan sudut 90 derajat min A. Kita anggap A ini sudah dalam bentuk derajat ya. Nah, jadi kita perhatikan dulu untuk segitiga POQ. Kita lihat untuk koordinat P-nya. Koordinat P-nya ada di P, Q ya. Nah, nanti P ini akan digeser atau diproyeksikan terhadap sumbu atau garis ya, garis Y sama dengan X. Itu jadi kita peroleh P aksen. P aksennya nanti koordinatnya Q, P. Nah, sebelumnya untuk ini ya, untuk P dengan koordinat P, Q ya. Jadi dari segitiga POQ kita peroleh bahwa sinnya, sin ini kan sudutnya A ya. Jadi sin A ini itu sama dengan apa tadi, demi ya, depan per miring. Berarti depannya itu adalah ini P, ini Q ya. Jadi depannya adalah Q per R. Gitu ya. Jadi depannya adalah Q, miringnya R, Q per R ya kan. Nah, terus kita peroleh untuk cosnya. Cos A itu sama dengan apa? Sami ya, jadi samping per miring. Jadi P per R. Untuk tannya kita peroleh jadi Q per P. Gitu ya. Nah, untuk mungkin mengingatkan lagi ya, untuk kosek. Kosek itu apa? Kosek, jadi kosek itu kan sepersin ya. Nah, sepersin berarti tinggal dibalik saja ini jadi R per Q gitu ya. Untuk sekan itu seperkos, jadi tinggal dibalik saja jadi gitu ya. Kemudian untuk kotan, nah kotan itu apa? Sepertan ya kan. Ini tinggal dibalik saja ya, jadi P per Q. Nah, jadi dari nilai ini nanti kita cari ya untuk sudut 90 derajat min A, berapa perbandingan trigonometrinya. Koordinatnya adalah Q, P, otomatis untuk depannya ini nanti ini adalah P ya, untuk sampingnya adalah Q. Nah, itu jadinya. Jadi kita peroleh untuk sinnya, nah sin 90 derajat min A itu menjadi P sin demi ya, depan per miring, jadi P per R gitu ya. Kemudian untuk cosnya
itu menjadi kosami ya, jadi Q per. Nah, Q per R. Kemudian untuk tannya itu menjadi tan itu apa? Desa ya. Desa berarti P per Q. Nah, untuk kosek tinggal dibalik saja ini ya. Jadi R per P. Untuk sekan jadi R per Q. Kemudian untuk kotannya berarti Q per P. Tinggal dibalik saja ya. Nah, kita perhatikan di sini kita buat kesamaan ya. Jadi untuk sin dulu, sin kita lihat sin 90 derajat min A itu sama dengan P per R ya, P per R. Sedangkan cos A itu sama dengan P per R. Nah, jadi ini sama ya. Nah, sehingga sin 90 derajat min A itu sama dengan cos A gitu. Kemudian selanjutnya untuk cos, kita peroleh cosnya itu adalah Q per R. Sedangkan di sini sinnya, sin A itu sama dengan Q per R. Sehingga kita dapat cos 90 derajat min A itu sama dengan sin A gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tan 90 derajat min A itu sama dengan P per Q ya. Sedangkan di sini untuk kotan ya. Untuk kotannya ini adalah kotan A P per Q. Nah, jadi kita dapat persamaan tan 90 derajat min A itu sama dengan kotan A ya. Dan begitu seterusnya kita cari untuk kosek R per P. Nah, ini kita lihat di sini sekan ya. Sekan sama dengan R per P. Sehingga kosek 90 derajat min A itu sama dengan sekan A. Kemudian untuk sekan 90 derajat min A R per Q, kita lihat bahwa koseknya juga R per Q. Sehingga kita peroleh sekan 90 derajat min A itu sama dengan kosek A. Ya. Kemudian untuk kotan terakhir, kotan ini adalah Q per P. Kita lihat di sini tan A itu sama dengan Q per P. Sehingga kita peroleh kotan 90 derajat min A itu sama dengan tan A gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini untuk relasi antara sudut A dengan sudut 90 derajat min A. Untuk sin ya, untuk sin itu berubah menjadi cos ya. Untuk cos menjadi sin, untuk tan menjadi kotan, untuk kosek menjadi sek, untuk sekan menjadi kosekan, kemudian untuk kotan menjadi tan gitu ya. Dan nilainya gimana? Untuk nilainya semua positif karena dia berada di kuadran 1 ya. Jadi sama-sama berada di kuadran 1 untuk A dan 90 derajat min A, sehingga nilainya itu positif gitu ya. Nah, untuk menentukan nilainya, jadi kita lihat dari sudut awal ya. Jadi kita lihat misalkan ini sin 90 derajat min A. Nah, sin 90 derajat min A ini kan terletak di kuadran 1, 90 derajat min A. Nilai sin di kuadran 1 itu adalah positif, sehingga cos A ini juga bernilai positif gitu. Nah, kemudian untuk cos di kuadran 1 bernilai positif, sehingga sin A ini juga bernilai positif. Untuk tan juga di kuadran 1 ya, di kuadran 1 bernilai positif, sehingga kotannya bernilai positif. Jadi mengikuti sudut ini, sudut awalan ya. Mengikuti sudut awalan dia ada di kuadran mana. Jadi tentukan untuk perbandingan trigonometri pada kuadran itu apakah dia positif atau tidak. Jadi yang di belakangnya ini, yang persamaannya itu akan mengikuti itu ya.
Oke, itu jadi untuk relasi sudut A dengan sudut 90 derajat min A. Baik, jadi Bu lanjutkan untuk penjelasannya. Sekarang kita akan bicarakan mengenai relasi antara sudut A dengan sudut 90 derajat plus A ya. Nah, jadi untuk relasinya itu sama seperti relasi antara sudut A dengan sudut 90 derajat min A tadi, dimana sin nanti berubah menjadi cos, cosnya berubah menjadi sin, tannya berubah menjadi kotan, koseknya berubah menjadi sekan, sekannya berubah menjadi kosek, dan kotannya berubah menjadi tan. Nah, untuk tandanya jadi dipengaruhi dari besar sudut. Besar sudut 90 derajat plus A ini nanti terletak pada kuadran 2, di mana yang bernilai positif itu hanya sin ya. Sin dan kosek. Kosek itu kan sepersin. Jadi nilainya juga positif gitu. Itu ya, jadi yang bernilai positif nanti sin dan kosek, sedangkan yang lainnya negatif gitu ya. Nah, Ibu lanjutkan dengan relasi sudut A dengan sudut 180 derajat min A. Nah, pada relasi ini jadi tidak ada perubahan, sin tetap sin, cos juga begitu ya, cos semuanya tetap. Nah, yang mempengaruhi tandanya nanti ini dari sudut ya, dari sudut. Jadi 180 derajat min A itu terletak di kuadran kedua. Jadi yang bernilai positif hanya sin. Ya. Jadi sin dengan kosek, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Itu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Untuk tandanya positif min, negatif positif, negatif negatif gitu ya. Tidak ada perubahan. Nah, kemudian untuk relasi sudut A dengan sudut 180 derajat plus A. Nah, kita lihat di sini. Jadi sin tetap sin, cos juga begitu ya, tetap. Nah, untuk tandanya itu dipengaruhi oleh sudutnya, jadi 180 derajat plus A itu terletak di kuadran ketiga. Jadi yang bernilai positif hanya tan ya. Jadi tan dan kotan nanti bernilai positif, sedangkan yang lainnya negatif. Untuk relasi sudut A dengan sudut 270 derajat min A, jadi kita bisa lihat di sini dari sin itu nanti berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan, kosek berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi kosek, kotannya berubah menjadi tan. Nah, untuk tandanya nanti dipengaruhi dari besaran sudut ya. Besaran sudutnya 270 min A itu terletak di kuadran ketiga. Jadi yang bernilai positif hanya tan dan kotan. Yang lainnya bernilai negatif. Baik, jadi Ibu lanjutkan untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi, di mana relasi sudut A dengan sudut 270 derajat plus A. Nah, jadi kita bisa lihat untuk relasinya, di mana sin nanti berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan, kosek berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi kosek, dan kotan berubah menjadi tan. Sedangkan untuk tandanya nanti dipengaruhi dari besaran sudut di kuadran 4 ya, 270 derajat plus A. Jadi yang bernilai positif hanya cos. Di sini ada cos dan sekan itulah sepercos ya. Jadi cos dan sekan nanti bertanda positif ya, atau bernilai positif. Sedangkan untuk yang lainnya bernilai negatif gitu ya. Nah, kemudian untuk relasi sudut A dengan sudut 360 derajat min A. Jadi di sini tidak ada perubahan ya, sin tetap sin, cos juga tetap cos, tan tetap tan, kosek tetap kosek, sekan tetap sekan, kotan tetap kotan. Untuk tandanya di sini dipengaruhi dari besaran sudutnya di kuadran 4, jadi yang bernilai positif hanya cos. Cos dan sekan, karena sekan itu sepercos ya, sedangkan yang lainnya negatif.
Baik, Ibu lanjutkan. Jadi untuk perbandingan trigonometri sudut relasi sudut A dengan sudut min A. Jadi bisa dilihat di sini untuk sin min A itu sama dengan min sin A. Cos min A itu sama dengan cos A. Tan min A itu sama dengan min tan A. Cosek min A itu sama dengan min cosek A. Sekan min A itu sama dengan sek A. Kemudian kotan min A itu sama dengan min kotan A, gitu ya. Jadi yang tetap bernilai positif adalah cos dan sekan. Tuh. Nah, kemudian untuk relasi sudut A dengan sudut lebih dari 360 derajat. Jadi nanti kalau dia lewat dari satu putaran ya, sudutnya lebih dari 360 derajat, misal 400 derajat seperti itu. Nanti dia akan berulang lagi dari kuadran 1 ke kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 dan seterusnya, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh rumusan seperti ini. Jadi jika sin A plus K kali 360 derajat itu sama dengan sin A nilainya. Jadi misal sin 400 nanti akan sama nilainya dengan sin 40, gitu ya. Nanti akan lebih jelas Ibu bahas di soal. Oke, jadi untuk cos A plus K kali 360 derajat itu juga sama dengan cos A. Untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Dengan K-nya adalah sembarang bilangan bulat ya. Baik, jadi untuk kesimpulannya ya kita peroleh di sini untuk perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Di sini ada 4 kuadran 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk kuadran 1 untuk perbandingan trigonometri itu semuanya bernilai positif ya. Semua bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2 hanya sinus dan kosekan ya. Kosekan bernilai positif karena kosekan itu kan sama dengan sepersin gitu. Nah, kemudian untuk kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan, jadi kotan juga bernilai positif karena kotan itu adalah sepertan ya. Nah, kemudian untuk kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan karena sekan itu adalah sepercos gitu ya. Jadi dia bernilai positif. Nah, kemudian untuk lebih mudah mengingat ya, jadi dibuatkan formula seperti ini. Untuk sin n 90 derajat plus minus x dia akan sama dengan cos x ya. Dia akan sama dengan cos x jika n-nya ganjil. Sedangkan dia akan sama dengan sin x apabila n-nya genap. Nah, misalnya Bu contohkan untuk n ini kan sembarang bilangan bulat ya. Jadi kita misalkan untuk dia ganjil misalnya n sama dengan 1 gitu ya. Jadi sin 1 kali 90 derajat misalnya plus minus x gitu ya. Ini sama dengan plus minus cos x gitu ya. Nah, misalkan kita ambil x-nya misalnya 45, kita pakai sin 1 kali 90 derajat min 45 derajat misalnya gitu. Ini kan sama dengan cos 45 derajat. Sekarang menentukan tandanya di sini kita hitung bahwa sudut ini ada di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 berarti sin ini bernilai positif. Otomatis ini juga bernilai positif. Gitu ya. Jadi sin 45 derajat ini sama dengan cos 45 derajat. Gitu ya. Jadi sama dengan setengah akar 2. Tuh. Gitu ya. Nah, kemudian untuk n genap. Untuk n genap berarti dia berubah menjadi sin x. Nah, kita misalkan untuk n genap misalnya kita ambil n-nya sama dengan 2. Berarti sin 2 kali 90 misalnya kita x-nya kita pakai 30 derajat. Ya. Jadi sin 2 kali 90 derajat min 30 derajat
itu nanti akan sama dengan sin 30 derajat. Untuk tandanya coba kita lihat, untuk 2 kali 90 min 30 ini sama dengan 150. Nah, 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Jadi nilai sin kan bernilai positif. Jadi sin 30 tetap ya. Oke, sin 150 derajat itu sama dengan sin 30. Jadi sin 150 ini nanti sama nilainya dengan sin 30, yaitu setengah gitu ya. Jadi itu untuk penggunaannya, kalau misalkan n-nya ganjil maka dia menjadi cos, kalau misalkan dia n-nya genap dia menjadi sin. Untuk tanda depannya perhatikan besaran sudut ini terletak di kuadran apa ya, seperti itu. Oke, jadi untuk cos dan tan kita lihat ya. Untuk cos dia akan berubah menjadi sin X kalau n-nya ganjil. Untuk n-nya genap dia akan tetap menjadi cos. Sedangkan untuk tan dia akan berubah menjadi kotan untuk n ganjil, sedangkan dia akan tetap menjadi tan kalau n-nya genap gitu ya. Oke, jadi dia akan tetap jika n-nya genap, dia akan berubah jika n-nya ganjil gitu ya kesimpulannya. Kalau sin akan berubah menjadi cos, kalau cos berubah menjadi sin, kalau tan berubah jadi kotan. Nah, ini untuk kesimpulannya yang untuk sekan ya. Kalau untuk sekan dia akan berubah menjadi kosek kalau misalnya n-nya ganjil, sedangkan dia akan tetap jika n-nya genap. Kalau kosek dia akan berubah menjadi sekan kalau n-nya ganjil, dia akan tetap untuk n-nya genap ya. Kemudian untuk kotan dia akan berubah menjadi tan untuk n yang ganjil, sedangkan dia akan tetap apabila n-nya genap gitu. Oke, jadi ini untuk contoh soal. Siapa tahu kalian belum terlalu paham dengan penjelasan tadi ya, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, pemahaman kalian. Jadi berikan latihan soal di sini.